Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan selalu diberi kemurahan rezeki. Dan untuk sahabat-sahabat yang mungkin lagi sakit, mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang lagi mengalami masalah mudah-mudahan cepat diberi jalan keluar ya. Dan maaf, saya di sini bukan menggurui, dan saya juga bukan kiai, bukan ustadz ya. Saya orang biasa-biasa saja. Kita samalah ya. Kali ini mari kita bareng-bareng ya untuk belajar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui sholat. Nah, untuk sholat ini sebenarnya ini ada sholat zuhur dan batin. Sholat zuhur ya biasalah dengan raga kita gitu, seperti sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya ya, itu masih termasuk zuhur ya. Dan sholat batin ini adalah dengan kolbu kita ya. Dan kita tahu bahwa sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Yang dimaksud adalah pertemuan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, untuk sholat batin ini dinamakan dengan sholat daim ya. Sholat daim ini tidak dengan ucapan, jadi dengan tidak mengeraskan suara ya. Nah, kalau kita bisa istiqomah melakukannya setiap hari, setiap saat, mudah-mudahan kita termasuk dalam maqam mahmud ya. Dalam surat Al-Isra ayat 79 itu artinya mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu di tingkat maqam yang terpuji ya. Dan kondisi ini bisa dialami oleh siapapun yang selalu bisa menjaga dalam keadaan sholat untuk mengingat Allah. Jadi sholat ini memang lebih dalam lagi. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, melainkan ini mendirikan sholat dan berada dalam keadaan sholat tanpa dibatasi oleh waktu, baik dengan duduk, baik dengan berdiri, dan bisa dengan beraktivitas kita sehari-hari. Jadi kita selalu bersama Allah ya. Jadi kita nggak lalai. Ada suatu relasi ya, jadi penyatuan di situ. Jadi ada faktor keikut campuran Allah dalam kita, gitulah ya, secara mudah itu agar bisa mudah dimengerti ya. Dan ada kalimat sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar ya. Kalau kita ingat Allah terus ya, kita nggak akan berani lah ya berbuat keji apalagi mungkar, kita akan takut. Sholat inilah yang disebut dengan sholat daim. Sholat daim diawali dengan mensucikan diri dari penyakit hati ya, seperti iri, dengki, terus menutup panca indera dari godaan-godaan yang bersifat duniawi, dan mengekalkan sholat daim
Dengan apa? Dengan dzikrullah secara terus menerus ya. Kalau sholat 5 waktu itu siapa aja bisa melakukannya ya. Kalau sholat daim ini sholatnya orang hakikat ya. Jadi nggak semua itu bisa, dan semua itu ya kehendak Allah juga. Kita nggak bisa ya menentukan, wah kalau saya mah pasti bisa, itu nggak bisa. Jadi kita sholat itu dengan kepasrahan, jadi nggak ditumpangi dengan nafsu kita, ingin bisa, harus bisa, enggak. Ini justru harus berserah diri ya, untuk mengingat Allah selalu. Maka kalau kita bisa istiqomah mengamalkan ini ya, mengamalkan sholat daim ini, kita bisa mencapai hakikat sholat itu sendiri, yaitu mengingat Allah yang sebenarnya. Dan tata caranya itu mudah. Tata caranya ya kita diawalilah dengan tafakur malam ya, duduk kita wudhu dulu ya, berwudhu. Kalau mau sholat sunnah gitu ya di malam hari. Kalau bisa untuk awalan itu di sepertiga malam. Nah, caranya adalah kita duduk santai, kita ingat perbuatan-perbuatan kita di masa lalu, terus dosa-dosa kita, kesalahan kita mohon ampun. Nah, terus kita mohon pengampunan. Setelah itu tarik nafas dengan lafal hu, kosongkan pikiran ya, jangan mikirin macam-macam, dan lepaskan dengan lafal Allah. Nah gitu. Jadi rasakan nafas kita itu, rasakan. Jadi jangan dipikirkan tapi rasakan. Nah, rasakan terus ya minimal 1/4 jam lah ya. Nah setelah itu kita mau tidur, misalkan mau tidur juga terus berzikir sambil berbaring boleh, sambil duduk boleh, sambil berbaring. Itu mau tidur kita dalam keadaan berzikir, dan insya Allah kalau setan itu nggak akan menyentuh kita, yaitu dengan berbaring mau tidur kita berzikir terus. Nafas masuk hu, nafas keluar Allah. Hu itu dari kata huwa itu artinya dia yaitu Allah sendiri. Jadi hu, lepaskan Allah, hu Allah. Dan kita jangan mengatur nafas ya, nanti capek. Kita mengikuti nafas saja, jadi slow gitu ya. Jadi slow rasanya. Jadi kalau kita mengatur nafas itu capek. Dan dalam surat Al-A'raf itu dijelaskan, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam nafasmu atau dalam kolbu, dengan merendahkan diri dan rasa takut, dengan tidak mengeraskan suara, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai ya. Di sini kita harus belajar ya, belajar bareng-bareng, berusaha terus. Dan itu adalah awal sebenarnya ini termasuk cara mengendalikan hawa nafsu ya, bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan itu nggak mungkin. Ini mengendalikan hawa nafsu kita. Jadi kita selalu ingat Allah terus itu ya. Nah kalau kita
bisa continue atau istiqomah secara terus menerus gitu ya, lama-lama itu kolbu kita itu seperti bunyi sendiri. Jadi kita selalu bersama Allah dalam keadaan apapun ya. Dan mungkin dalam pertemuan ini kali ini saya hanya itu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan syukur-syukur ada yang benar-benar mengamalkan. Jadi ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang berguna bagi orang lain. Nah, yang berguna gimana? Ya, orang lain itu mengamalkan, jadi itu bermanfaat ya. Ya, mungkin dari saya sekian dulu. Mohon maaf kalau ada salah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.